Suaranya masih belum ada Ustaz. Masih. Baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita lanjutkan lagi pembahasan fikih taharah dan kita sudah sampai pada bab tayammum ya, pelajaran tentang at-tayammum. Kita sudah mengetahui bahwasanya berwudu itu adalah salah satu syarat utama agar sah salatnya kita ya. Kemudian wudhu juga syarat utama bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah tawaf, dia mau menyentuh mushaf ya dan seterusnya. Sedangkan wudhu itu bisa dilakukan dengan menggunakan air ya. Jadi wudhu itu kita lakukan dengan menggunakan air. Kecuali jika ada orang yang dia tidak bisa menggunakan air. Nah, kalau kita dalam satu keadaan di mana kita nggak bisa menggunakan air, apakah air itu tidak ada, atau jaraknya sangat jauh, atau karena sakit, ya nggak bisa kena air, maka Alhamdulillah Islam agama kita ini memberikan kemudahan. Ya, Islam memberikan kemudahan, yaitu disyariatkannya tayamum ya dengan tanah yang suci. Dan ini tayamum ini bisa menggantikan wudhu sekaligus bisa menggantikan mandi junub bagi orang yang junub. Nah, nah ini Allah berikan keringanan agar seseorang itu tetap bisa melakukan ibadah. Ya, bukan artinya ketika dia sedang sakit, ya dia nggak perlu lagi sholat, ya, atau ketika dia sedang tidak mendapatkan air, libur sholat bagi dia tidak ada, ya. Ketika tidak ada air, maka bisa menggunakan tanah, ya, untuk bertayamum. Baik, apa itu tayamum? Tayamum yaitu isadu turabin tahur, yaitu menyampaikan tanah yang suci ke wajah dan kedua tangan dengan disertai niat. Nah, itu yaitu menempelkan tanah yang suci atau menyampaikan tanah yang suci ke wajah dan kedua tangan disertai dengan niat. Nah, itu definisi daripada tayamum. Adapun dalil disyariatkannya ibadah tayamum ini terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min." Itu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Apa kata Allah? Jika kalian sakit atau sedang safar atau kalian baru datang dari tempat buang hajat, atau kalian menyentuh wanita, sehingga kalian tidak mendapati air, fatayammamu, kata Allah, maka bertayamumlah kalian. Jadi kalau kita sakit, sedang safar, sudah buang air, sudah buang air kecil, air besar, atau sudah menyentuh wanita, kemudian kita nggak punya air untuk berwudu, maka kata Allah fatayammamu, maka bertayamumlah kalian sa'idan thayyiba dengan tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Basuhlah dengan tanah tersebut wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ya, ini dalil di dalam Al-Quran. Adapun dalilnya di dalam sunnah, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjida." Telah dijadikan untuk kita bumi seluruhnya sebagai masjid. Jadi dimanapun kita sholat boleh, ya asalkan bukan di toilet. Ya. Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, dan telah dijadikan pula untuk kita tanahnya sebagai alat bersuci. Idza lam najidil ma, kalau kita tidak mendapatkan air.
Ya, ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kemudian apa itu sebab-sebab tayamum? Apa itu sebab-sebab yang membolehkan seseorang untuk tayamum? Ya, jadi ingat ya, tayamum ini bukan pilihan. Tayamum ini alternatif. Karena hukum asal dari bersuci itu harus menggunakan air. Ya, kalau tidak ada air, ya maka boleh menggunakan tayamum. Jadi dia apa namanya alternatif. Nah, kalau tidak ada air. Nah, apa saja sebab-sebab dibolehkan bertayamum? Yang pertama, faqdul ma'i hissan, yaitu tidak mendapatkan air. Air itu nggak ada. Ya, apakah karena kekeringan? Ya, memang nggak ada air itu. Ya, maka itu boleh eh, seorang menggunakan air. Ya, atau oh, dikatakan tidak ada air. Ya, misalnya orang lagi safar, misalnya. Kemudian dia cuma bawa air, ya, cuma bawa bekal air yang cukup untuk minum. Ya, kalau dia minum, maka tidak ada air untuk berwudu. Kalau dia berwudu, nggak ada air untuk minum. Maka mana yang lebih diutamakan? Air itu, ya, air itu lebih diutamakan untuk bekal minum dia. Sedangkan wudu, ya, sedangkan bersuci boleh dengan tayamum, ya, seperti itu. Ya, jadi ada air, tapi air itu hanya cukup untuk minum atau wudhu. Maka dia pilih salah satu, yaitu untuk minum. Sedangkan untuk berwudhu, untuk bersuci, dia gunakan tayamum. Ya, ini yang pertama ya. Jadi yang pertama, sebab yang pertama tidak adanya air. Ya. Yang kedua, bu'dul ma'i anhu. Sebab yang kedua, yaitu air itu jauh dari dia. Air itu jauh dari dia, di mana air itu tidak mudah dia dapatkan. Dikatakan jauh oleh para ulama, yaitu apa namanya jaraknya nisfu farsakh, ya, atau kalau dikilometerkan 2,5 kilometer, ya, 2,5 kilometer itu udah dikatakan jauh. Maka kalau airnya jauh sejauh itu, ya maka seseorang boleh bertayamum, ya, 2,5 kilo. Ya, tapi kalau sekarang ada kendaraan ya, kalau ada kendaraan, ya dia naik kendaraan nggak dia, ya wallahu alam. Kalau itu mudah ya lebih baik dia cari air dulu, ya. Ya, kemudian yang ketiga, ta'adzurul isti'malil ma. Ya. Sebab yang ketiga yang dibolehkan seorang bertayamum yaitu seseorang itu tidak mampu menggunakan air, tidak bisa menggunakan air, ya. Ya. Tidak bisa menggunakan air, contohnya pertama misalnya eh, air itu memang dekat, tetapi ada musuh yang menghalangi dia. Nah, ini dia nggak bisa menggunakan air. Ya, misalnya, nah, untuk airnya di luar gitu, sedangkan rumahnya sedang dikepung gitu ya, atau rumahnya eh, sedang terjadi kontak senjata, peperangan di dekat rumahnya. Jadi dia harus tiarap terus gitu, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ambil air. Ya, maka dalam kondisi seperti itu, ya, walaupun airnya ada di dekat dia, di depan, di luar rumah misalnya, atau di kamar mandi, tapi dia nggak bisa bangun, maka dia boleh langsung tayamum dalam keadaan seperti itu, ya. Nah, itu nggak bisa menggunakan air. Nah, contoh yang lain, orang nggak bisa menggunakan air yaitu orang sakit. Orang sakit, ya, dia tidak bisa menggunakan air, maka juga boleh bertayamum. Dan ini yang paling banyak orang lakukan, ya. Misalnya dia lagi demam, ya, dia nggak bisa kena air dingin, ya. Kemudian nggak bisa dihangatkan airnya, nggak bisa dipanaskan, maka boleh dia tayamum. Tapi kalau air itu masih bisa dihangatkan, ya jangan langsung tayamum. Jadi tak dihangatkan dulu, ya. Jadi air hangat, baru dia
berwudu, ya, atau dia mandi junub, ya, ya. Jadi seperti itu. Nah, contoh misalnya sakit yang nggak boleh kena air, luka misalnya ya, borokan misalnya. Kalau kena air bisa tambah parah, ya, maka ini boleh tayamum. Nah, misalnya lagi kayak orang baru operasi mata kalau nggak salah, itu juga nggak boleh kena air, ya, maka boleh tayamum. Nah, tapi kalau demam nggak bisa kena air dingin. Nah, kalau masih bisa dipanaskan, dihangatkan airnya, itu harus dihangatkan. Nggak boleh langsung pakai tayamum. Nah, baik. Mengenai hal ini, yaitu ada sahabat, ya, ketika seorang sahabat yang kepalanya bocor gitu ya, terluka kepalanya. Kemudian sahabat itu mandi junub karena dia mau sholat, ya. Sehingga setelah dia mandi junub, dia pun meninggal. Nah, ya, Nabi SAW sangat marah pada waktu itu. Kenapa? Ya, ada orang yang menyuruh dia untuk mandi, sahabat ini. Makanya Nabi SAW katakan, Inna makana yakfi ayatayammam. Padahal cukup bagi dia, kata Nabi SAW, untuk bertayamum saja. Ada luka di kepala, nggak usah paksain untuk mandi. Jadi dia cukup tayamum saja, ya. Nah, kemudian dia eh, apa namanya? Wa ya'sib ala jurhihi khirqah. Dia ikat, ya, di bagian kepalanya yang sakit itu ditutup, ya, apakah dengan perban. Kemudian yumsaha alaiha. Kemudian dia basuh di situ. Kemudian dia mencuci seluruh badannya, ya, selain dari luka tersebut. Nah, jadi caranya bagaimana? Misalnya ada luka di kepala, luka itu ditutup dulu, ditutup, ya, apakah dengan kain kasa. Kemudian dia tayamum dulu, kemudian yang badan yang lain dia cuci seperti biasa. Ya. Baik, kemudian sebab yang keempat yaitu karena sangat dingin. Karena sangat dingin juga dibolehkan seseorang untuk bertayamum. Tapi sangat dingin juga di sini kalau nggak bisa dihangatkan baru boleh tayamum. Tapi kalau eh, cuacanya sangat dingin sekali, terus masih bisa kita hangatkan, jangan langsung dipakai tayamum. Tapi air itu dihangatkan dulu, ya. Nah, baik. Kemudian syarat-syarat tayamum. Syarat tayamum yang pertama ada 5 syaratnya. Al-ilmu bidukhulil waqti, yaitu kita mengetahui sudah masuk waktu sholat. Nah, jadi nggak boleh tayamum di luar waktu sholat. Nah, jadi karena kenapa? Karena dia pengganti daripada air wudhu. Siapa tahu, ya, siapa tahu nanti akan ada air. Nah, jadi dia tunggu dulu. Kalau sudah azan, misalnya azan zuhur, ternyata nggak ada air, maka baru dia tayamum. Ya, seperti itu ya. Jadi tayamum itu boleh dilakukan kalau sudah masuk waktu sholat. Beda dengan wudhu. Wudhu kapan saja boleh. Nah, kemudian syarat yang kedua, thalabul ma'i ba'da dukhulil waqti. Harus mencari air dulu setelah masuk waktu sholat. Nah, jadi harus ada upaya dulu, harus ada usaha dulu. Jangan langsung tayamum, karena tayamum itu kita katakan tadi adalah alternatif. Dia bukan hukum asal dari bersuci. Nah, jadi harus ada upaya dulu bagi dia untuk mencari, ya, kira-kira ke arah utara 2,5 kilo, kurang dari 2,5 kilo, ya, ke arah selatan, timur, barat, seperti itu. Kalau sudah dipastikan nggak ada air, dia sudah yakin nggak ada air karena udah dia cari, baru setelah itu dia bertayamum. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, eh, yaitu tanah yang dia gunakan untuk bertayamum adalah tanah yang suci. Tanah yang suci, nggak boleh tanah itu terkena najis, ya, atau sudah tercampur dengan tepung, tercampur dengan kapur, nggak, harus benar-benar tanah yang murni, tanah yang suci. Kemudian syarat yang keempat,
ayyuzilan najasata awalan. Dia harus menghilangkan najis ya yang ada pada badannya terlebih dahulu sebelum dia bertayamum. Ya, kalau ada najis ya di badannya, nah, dia harus bersihkan dulu. Ya, pembahasan ini misalnya seperti cebok. Ya. Kalau dia baru buang air, berarti dia harus cebok dulu sebelum dia bertayamum. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, dia harus bersungguh-sungguh untuk mencari arah kiblat sebelum dia berwudu. Nah, baik. Seperti itu yang dikatakan oleh para ulama. Ya, jadi ada syarat tayamum itu ada 5. Baik, kemudian rukun tayamum. Ya, rukun tayamum ada 4. Syarat tayamum ada 5, rukun tayamum ada 4. Oke, apa beda syarat sama rukun? Ya, kalau syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah. Seperti syarat tayamum tadi, yang pertama dia harus tahu masuk waktu sholat. Itu kan sebelum tayamum. Dia harus mencari air terlebih dahulu. Ya, kemudian dia harus gunakan tanah yang suci. Dia harus menghilangkan najis. Dia harus mencari arah kiblat terlebih dahulu. Itu syarat. Jadi syarat itu sesuatu yang harus dia penuhi sebelum melaksanakan ibadah. Sedangkan rukun, rukun itu inti ibadah. Nah, sudah masuk ke dalam ibadahnya. Itu rukun. Nah, sama seperti sholat ya. Syarat sholat. Ya, apa yang harus kita penuhi sebelum kita sholat? Yang pertama bersuci, ya tidak. Kemudian menutup aurat, menghadap kiblat, ya. Nah, itu syaratnya. Kemudian kalau rukun sholat, inti sholat, mulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku, sujud, dan seterusnya. Itu rukun. Ya. Nah, jadi rukun tayamum ada 4. Yang pertama niat. Ya, niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, niat itu tempatnya di dalam hati. Kita meniatkan bertayamum. Jadi ketika kita menepuk tangan, nah di situ kita jatuhkan niat di dalam hati. Ini saya bertayamum karena Allah. Ya, seperti itu saya sudah boleh. Ya, saya niat tayamum agar saya niat bertayamum untuk salat. Sudah. Nah, untuk sholat duhur, untuk sholat atau sholat secara umum boleh, ya. Dia niat tayamum. Kemudian rukun yang kedua, ya, dia membasuh wajahnya, ya, sampai dan dua tangannya sampai 2 siku, ya, sampai 2 siku dengan 2 kali tepukan. Ya. Ini adalah mazhab yang kita pelajari ini mazhab Imam Syafi'i, Bu, itu ya, jamaah semuanya. Karena di dalam mazhab yang lain itu apa, membasuh tangan, menyapu tangan hanya sampai pergelangan. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini sampai siku, ya, sampai siku ini sama seperti wudhu. Dan tepukannya 2 kali, ya, ya. Tepuk pertama itu membasuh wajah, ya, basuh wajah semuanya, basuh wajah seperti kita basuh apa namanya basuh muka kita apa ketika cuci muka ketika wudhu, ya. Kemudian tepukan kedua kita basuh tangan, kita sapu tangan kita sampai siku, gitu juga dari tangan kiri ke tangan dari tangan kanan ke tangan kiri. Nah, seperti itu ya, 2 kali tepukan pertama untuk wajah, tepukan kedua untuk tangan sampai siku. Nah, baik, ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tayammumu dorbatani." Tayamum itu 2 kali tepukan kata Nabi. Dorbatun lil wajhi. Ya, tepukan pertama untuk wajah. Ya, wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Dan tepukan kedua, ya, itu untuk 2 tangan. Ya, dimulai dari sini ujung tangan
ujung jari sampai pada siku. Nah, ya, jadi harus tanah itu ya, harus merata. Tapi bukan artinya harus nempel banyak, enggak. Tepukan itu sewajarnya saja. Bahkan dikatakan kalau menempel tanah di tangan itu ditepuk dulu sedikit. Jadi jangan sampai apa namanya eh, tanah itu menempel banyak ya. Tapi dia harus merata. Kalau ada apa namanya cincin gitu ya. Kalau ada cincin di tangan, itu cincin itu dilepas dulu. Karena tanah ini, debu ini nggak sama seperti air. Kalau air itu dilonggarkan sedikit, cincinnya bisa masuk. Ya, tapi kalau ini nggak, dia padat. Nah, makanya kita lepaskan cincin dulu kalau sedang bertayamum. Baik, syarat yang ke berapa? Yang ketiga ya. Syarat yang ketiga yaitu tertib. Ya, syarat yang ketiga tertib. Afwan, ini bukan syarat yang ketiga seharusnya. Ini syarat yang keempat. Ya, rukunnya ada empat dikatakan tadi. Yang pertama niat, kemudian rukun yang kedua tepukan pertama untuk wajah, rukun yang ketiga tepukan kedua untuk tangan sampai siku. Kemudian rukun yang keempat adalah tartib, harus berurutan. Ya, harus berurutan. Maksudnya bagaimana? Yaitu harus dimulai dulu dari wajah. Baru setelah itu tangan sampai siku. Nggak boleh dimulai dari tangan sampai siku, kemudian wajah. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i seperti ini. Ya. Nah, kenapa demikian? Li'anna tayammum badalun anil wudu. Karena tayammum itu pengganti wudu dia. Sebagaimana kita berwudu, kita kan cuci tangan, cuci wajah dulu, baru tangan sampai siku. Begitu juga dalam wudu, dalam tayammum harus ada tertib. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i, mazhab mayoritas kaum muslimin Indonesia ya. Nah, baik, kemudian sunnah-sunnah bertayamum. Apa sunnahnya? Yang pertama, seluruh yang disunnahkan ketika kita berwudu itu juga disunnahkan untuk kita bertayamum. Contohnya misalnya kita membaca Bismillah di awal. Bismillah di awal berwudu itu juga disunnahkan ketika kita memulai tayamum. Jadi di awal kita bertayamum kita ucapkan Bismillah. Hukumnya sunnah. Kemudian wa ayyabda bi alal wajhi. Sunnah berikutnya ketika bertayamum yaitu dimulai dari wajah bagian atas dulu, dari sini ya, kemudian turun ke sini. Itu sunnah hukumnya. Walaupun dari bawah, kadang orang dari sini boleh juga, tapi sunnahnya dari atas ya. Kemudian sunnah yang kedua wa yuqaddim al yada al yumna. Sunnah berikutnya dia mendahului tangan yang sebelah kanan ya. Ketika membasuh baru kemudian setelah sebelah kiri itu sunnah di dalam wudhu juga sunnah kita dahulukan yang kanan itu juga sunnah. Nah, baik, kemudian sunnah berikutnya yaitu harus berkesinambungan setelah dia eh, basuh dia apa sapu wajahnya ya kemudian dia langsung menyapu eh, tangan kedua tangannya sampai siku jadi harus berkelanjutan itu sunnah jangan diselang. Ya. Kemudian setelah bertayamum juga disunahkan dia membaca doa seperti doa setelah berwudu. Ini juga berlaku pada tayamum. Nah, baik. Kemudian sunnah yang kedua tafriqul asabi, yaitu dia merenggangkan jari jemari ketika dia menepuk tangannya ke tanah. Nah, dia direnggangkan seperti itu ya. Nah, kemudian sunnah yang ketiga takhfifut turab. Nah, setelah dia tepuk, dia takhfif, dia hilangkan sedikit
Ya, jangan banyak tanah menempel ke muka dan ke tanah, tapi dia tepuk sedikit, dia hilangkan, gitu ya. Nah, ya, dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi tepuk tanah, kemudian Nabi menepuk tangannya sedikit gitu. Jangan langsung dari tanah ke wajah dan ke tangan. Nah, itu sunnahnya. Nah, baik. Ada pembahasan sedikit lagi mengenai pembatal tayamum apa saja. Kemudian ada pembahasan sedikit lagi ya. Insya Allah ini kita ambil besok ya, gitu ya, biar selesai ini. Nah, baik yang sudah kita bahas ada pertanyaan, jamaah semuanya, ada yang ingin ditanyakan? Nah, pahami semuanya, Insya Allah. Baik, nggak ada ya, khairan, Insya Allah. Baik, kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, bagaimana?